Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Kembali lagi bersama saya Hilmi Reza Iskandar di acara atau program Profit. Nah, sekarang sini saya akan menjelaskan kabar dari pasar hari ini di penutupan pada minggu ini hari Jumat. IHSG mengalami penurunan sebanyak 54,9 atau 0,86%. Lalu kita akan merangkum ya data pasar selama seminggu ini. Di reksadana saham, top dari 5-nya adalah Cipta Saham Lingkungan Syariah, Trim Syariah Saham, Bahana Icon Syariah, Selendra Equity BUMN Plus, Trim Capitalist Plus. Lalu juga ada top 5 losers. Di sini ada XCL, SCMA, BTPS, lalu UNTR, dan yang terakhir adalah Akra. Dan di sini kita masuk kepada top gainers ya. Top gainers di sini pertama ada Antam, kedua ada KLBF, ketiga ada Jasa Marga, keempat ada Era, dan keempat adalah Pegas. Lalu kita lanjutkan dengan banyaknya akumulasi pembelian. Di sini BBRI, kedua BBCA, dan ketiga BMRI, keempat Astra Indonesia, dan yang kelima adalah Telkom. Lalu performa yang terbaik di minggu ini di IHSG adalah agrikultur, kedua pertambangan, ketiga industri pasar. Oke, yang ketiga adalah industri pasar, dan yang keempat adalah aneka industri. Lalu kita lanjut lagi ke performa indeks selanjutnya. Yang kelima adalah consumer, yang keenam adalah properti, yang ketujuh adalah infrastruktur, yang kedelapan adalah keuangan, dan yang terakhir adalah perdagangan. Oke, sekarang kita akan membahas nih berapa banyak ya yang mengalami kenaikan dan penurunan. Pertama di reksadana ya, tadi ada 5 reksadana. Di sini ada Cipta Saham Unggulan mengalami kenaikan 28,70%, lalu Trim Syariah Saham mengalami kenaikan 15,70%, lalu Bahana Icon Syariah juga mengalami 8,24% kenaikan, lalu Selendra Equity BUMN menambah sebanyak 7,56%, lalu Trim Capital Plus bertambah sebanyak 7,52%. Kita lanjut lagi sekarang menuju ke top 5 ya, yang losers. Di sini pertama ada XCL mengalami penurunan sebanyak 7,47%, SCMA mengalami penurunan 4,48%, lalu BTPS mengalami penurunan 4,22%, UNTR mengalami penurunan 3,94%, Akra mengalami penurunan 3,83%. Lalu sekarang kita akan masuk ke top 5 gainers ya. Di sini ada Antam mengalami kenaikan sebanyak 20%, KLBF sebanyak 10,3%, Jasa Marga mengalami kenaikan 9,70%, Era mengalami kenaikan sebanyak 9,26%, dan yang terakhir adalah Pegas mengalami kenaikan 8,23%. Kita akan sekarang masuk ke top pembelian ya, paling banyak di minggu ini. BBRI sebanyak 2,4 triliun, BBCA sebanyak 640 miliar, BMRI sebanyak 582 miliar, Astra Indonesia sebanyak 563 miliar, Telkom sebanyak 354 miliar. Lalu kita masuk kepada indeksnya ya, top performance-nya. Di sini agrikultur mengalami penurunan sebanyak 4%, pertambangan sebanyak 4%, industri pasar sebanyak 1%, lalu aneka industri sebanyak 1% juga. Konsumer mengalami penurunan 0,76%, properti menaik sebanyak 2,71%, infrastruktur mengalami kenaikan juga sebanyak 0,58%, lalu keuangan mengalami kenaikan 2,95%, dan yang terakhir adalah perdagangan sebanyak 2,36% kenaikan. Lalu data perdagangan mencatat hari ini asing melakukan aksi beli bersih sebanyak 86,77 miliar di seluruh pasar, dan saham sepekan mencatat net buy atau pembelian sebesar 7,94 triliun di seluruh pasar. Sekarang selanjutnya saya akan membahas kabar dari minggu ini yang paling hot, yang paling sangat membuming, yaitu adalah ketika Anies Baswedan merupakan gubernur dari DKI Jakarta telah menarik rem darurat lagi
PSBB ketat mulai dari tanggal 11 sampai 25 Januari. Di sini Anies Baswedan menyatakan saat ini kita sedang berada di titik kasus aktif tertinggi selama ini, yaitu di kisaran angka 17.300. Kasus aktif sekarang ini adalah jumlah orang yang berstatus positif COVID dan dinyatakan belum sembuh, baik dirawat di fasilitas kesehatan maupun di dalam isolasi mandiri. Lalu selanjutnya kita akan masuk ke yang selanjutnya, yaitu pada Bank BRI Syariah. Di sini telah mengalami kenaikan dan juga telah mengalami suspend atau mendapatkan UMA, atau yang bisa kita bilang adalah teguran dari Bea Cukai atau BEI. Lalu selanjutnya kita akan membahas dari Bank BRI Indonesia telah mencapai all time high ya. Di sini di angka 4.810. Lalu selanjutnya ada pada hari Rabu, yaitu ketika Bapak Presiden mengalami atau telah menjalani vaksinasi pertama di Indonesia. Dikabarkan di situ saham farmasi akan mengalami kenaikan tinggi, tetapi hanya mengalami kenaikan sedikit lalu terus anjlok ke bawah. Dan selanjutnya pada hari ini terakhir di hari Jumat, IHSG telah mengalami penurunan yang sangat signifikan. Salah satunya pada saham Unilever mengalami penurunan sebanyak 50 atau 0,71%. Dan selanjutnya ada pada Bank BRI mengalami 160 atau 3,35% penurunan. Sekian, terima kasih laporan hari ini di Profit bersama saya Hilmi Reza Iskandar. Sekian, selamat malam.